Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Azmita Hadi dengan NIM 2403287. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak teman-teman memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan advokasi. Mungkin ketika mendengar kata advokasi, yang terlintas di pikiran kita yaitu aksi demokrasi atau penyampaian protes kepada pemerintah. Padahal sebenarnya makna advokasi jauh lebih luas daripada itu. Advokasi merupakan suatu usaha atau proses untuk memperjuangkan kepentingan seorang maupun kelompok agar mendapatkan perhatian, perlindungan, atau perubahan kebijakan yang lebih baik. Dalam bidang agribisnis, advokasi dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak petani, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, menjaga keberlanjutan sektor pertanian, serta mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pertanian. Kalau kita melihat kondisi pertanian di Indonesia saat ini, sebenarnya masih banyak persoalan yang dihadapi petani. Misalnya harga hasil panen yang sering tidak stabil, biaya produksi yang semakin mahal, keterbatasan pupuk, perubahan iklim yang menyebabkan musim tanam sulit diprediksi, hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau perumahan. Semua permasalahan tersebut tentu memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan petani. Namun petani seringkali mengalami kesulitan ketika ingin menyampaikan aspirasi mereka. Tidak semua petani memiliki akses langsung kepada pemerintah ataupun pembuat kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi agar suara petani dapat didengar. Inilah yang menjadi alasan mengapa advokasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia agribisnis. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui rapat, surat resmi, audiensi, ataupun demokrasi, maka pada era sekarang cara tersebut sudah berkembang menjadi kemajuan teknologi. Kita hidup di era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan sangat cepat hanya melalui sebuah telepon genggam. Karena itulah muncul berbagai teknik dan strategi advokasi modern yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai media untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Materi yang akan saya bahas hari ini terdiri dari 3 strategi utama, yaitu digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation. Ketiga strategi tersebut saling mendukung sehingga proses advokasi menjadi lebih efektif. Sebelum membahas satu persatu, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknik dan strategi advokasi modern. Teknik advokasi adalah cara atau metode yang digunakan dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan strategi advokasi merupakan rencana yang disusun agar tujuan advokasi dapat tercapai secara maksimal. Artinya, seseorang tidak cukup hanya memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga harus memiliki strategi yang tepat agar pendapat tersebut terdengar dan menghasilkan perubahan. Sebagai contoh sederhana, misalnya ada sekelompok petani yang mengalami penurunan harga gabah secara drastis. Jika mereka hanya mengeluh kepada sesama petani, kemungkinan besar masalah tersebut tidak akan terselesaikan. Akan tetapi, apabila mereka mengumpulkan data mengenai kerugian yang dialami, membuat laporan bekerja sama dengan kelompok tani lain, manfaatkan media sosial, kemudian mengundang media untuk meliput kondisi tersebut, maka peluang pemerintah memberikan perhatian tentu akan jauh lebih besar. Dari contoh tersebut dapat kita pahami bahwa keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya masalah, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memperjuangkan masalah tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada 3 strategi utama yang terdapat dalam materi ini, yaitu strategi pertama, digital advocacy.
atau advokasi digital. Sesuai dengan namanya, strategi ini memanfaatkan teknologi digital sebagai alat utama dalam menyampaikan aspirasi. Bentuknya bisa berupa media sosial, petisi online, website, video edukasi, infografis, hingga kampanye digital. Melalui media tersebut, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan mampu menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Strategi kedua yaitu grassroots advokasi. Grassroots berarti masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat yang secara langsung mengalami suatu permasalahan. Dalam agribisnis, yang dimaksud masyarakat akar rumput adalah petani, kelompok tani, koperasi, maupun komunitas pertanian lainnya. Strategi ini menekan bahwa perubahan akan lebih mudah tercapai apabila masyarakat yang terdampak ikut terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kepentingannya. Kemudian strategi ketiga adalah media relation, yaitu membangun hubungan yang baik dengan media massa. Mengapa media sangat penting? Karena media memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Ketika suatu isu pertanian diberikan oleh media, maka perhatian masyarakat maupun pemerintah biasanya akan meningkat. Oleh sebab itu, media sering menjadi salah satu mitra penting dalam kegiatan advokasi. Teman-teman, mengapa ketiga strategi ini disebut strategi advokasi modern? Karena semua memanfaatkan perkembangan zaman. Saat ini hampir semua orang menggunakan internet dan media sosial. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Bahkan sebuah video sederhana yang dibuat oleh petani bisa ditonton oleh jutaan orang apabila dianggap menarik dan menyentuh masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat masyarakat lebih mudah memberikan dukungan, misalnya dengan menandatangani petisi online, membagikan informasi di media sosial, memberikan komentar, ataupun membeli langsung hasil pertanian dari petani sebagai bentuk dukungan nyata. Namun, penggunaan teknologi dalam advokasi juga harus dilakukan secara bijaksana. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, memiliki data yang jelas, serta tidak mengandung berita bohong atau hoax. Jika informasi yang disampaikan tidak benar, maka kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi akan menurun dan tujuan yang ingin tercapai menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, setiap kegiatan advokasi harus disusun dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, didukung oleh data yang valid, serta dilakukan secara santun dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, bagian pertama ini dapat kita simpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern merupakan cara-cara baru dalam memperjuangkan kepentingan sektor agribisnis melalui pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan media. Ketiga strategi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat suara petani dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil bagi sektor pertanian. Nah, setelah memahami pengertian dan gambaran umum mengenai teknik serta strategi advokasi modern, pada bagian berikutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai digital advokasi, yaitu bagaimana media sosial, petisi online, dan kampanye digital dimanfaatkan sebagai alat advokasi dalam dunia agribisnis. Selanjutnya, digital advokasi memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Setelah kita memahami pengertian advokasi modern, sekarang kita akan membahas strategi pertama, yaitu digital advokasi atau digital advokasi digital. Sesuai dengan namanya, digital advokasi adalah kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, menyebarkan informasi, mengajak masyarakat, memberikan dukungan, hingga memengaruhi pengambilan kebijakan. Di era sekarang, strategi ini menjadi sangat penting karena hampir seluruh masyarakat menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau kita perhatikan, hampir setiap orang memiliki telepon pintar, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, pedagang, hingga pejabat pemerintah menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar dalam kegiatan advokasi. Jika dulu penyampaian aspirasi membutuhkan waktu yang lama, sekarang informasi bisa sampai kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam beberapa menit. Dalam bidang agribisnis, digital advokasi menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menyampaikan kondisi nyata yang dialami petani. Misalnya ketika petani mengalami harga panen yang sangat rendah, kesulitan mendapatkan pupuk, gagal panen akibat banjir atau kekeringan, maupun persoalan lain yang membutuhkan perhatian pemerintah. Melalui media digital, kondisi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga muncul kepedulian dan dukungan terhadap petani. Media sosial sebagai alat advokasi salah satu bentuk digital advokasi yang paling banyak digunakan dalam media sosial. Contohnya seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, maupun WhatsApp. Mengapa media sosial sangat efektif? Karena media sosial mampu menyampaikan informasi secara cepat, murah, dan dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung memberikan tanggapan melalui komentar, membagikan informasi kepada orang lain, maupun memberikan dukungan terhadap suatu gerakan. Dalam dunia agribisnis, media sosial memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah menyebarkan informasi melalui media sosial. Organisasi petani maupun kelompok tani dapat membagikan fakta, data, foto, maupun video mengenai kondisi pertanian. Misalnya memperlihatkan harga cabai yang anjlok, sawah yang terkena banjir, atau keberhasilan petani dalam meningkatkan produksi. Informasi seperti ini sangat penting karena tidak semua masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Fungsi kedua adalah membangun komunitas. Media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk mempertemukan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu pertanian. Misalnya, mahasiswa, dosen, penyuluh pertanian, organisasi masyarakat, pemerintah, dan konsumen dapat saling berdiskusi mengenai solusi yang dapat dilakukan. Semakin banyak orang yang bergabung dalam komunitas tersebut, maka semakin besar pula dukungan terhadap kegiatan advokasi. Fungsi ketiga yaitu mengorganisasi aksi bersama. Misalnya, sebuah kelompok tani ingin mengadakan seminar, diskusi publik, pelatihan, atau aksi damai. Semua informasi tersebut dapat diumumkan melalui media sosial sehingga masyarakat mengetahui waktu, tempat, dan tujuan kegiatan. Cara ini jauh lebih cepat dibandingkan menyampaikan informasi secara langsung kepada setiap orang. Kemudian fungsi keempat adalah membentuk opini publik. Opini publik merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu permasalahan. Ketika masyarakat memahami bahwa petani mengalami kesulitan akibat harga panen yang rendah, maka mereka akan lebih mudah memberikan dukungan kepada petani. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak benar, maka opini masyarakat juga dapat menjadi keliru. Oleh sebab itu, setiap informasi yang diberikan harus berdasarkan fakta dan data yang tepat, dipertanggungjawabkan. Setelah itu, media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak penjabat pemerintah yang memiliki akun media sosial resmi. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui kolom komentar, pesan, maupun unggahan yang ditunjukkan kepada instansi terkait. Walaupun tidak semua komentar langsung ditanggapi, cara ini tetap menjadi salah satu bentuk komunikasi yang lebih baik, terbuka dibandingkan sebelumnya.
Kemudian petisi online. Selain media sosial, bentuk digital advokasi lainnya adalah petisi online. Petisi online merupakan permohonan atau tuntutan yang disampaikan melalui platform digital yang didukung oleh tanda tangan masyarakat. Tujuan petisi online adalah menunjukkan bahwa suatu permasalahan tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi mendapat perhatian dari banyak pihak. Misalnya, terdapat rencana alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan industri. Kelompok tani kemudian membuat petisi online yang berisi permintaan agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Setelah petisi dibagikan melalui media sosial, ribuan masyarakat ikut memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan. Semakin banyak orang yang mendukung petisi tersebut, maka semakin besar pula tekanan moral kepada pihak yang menjadi tujuan advokasi. Namun demikian, petisi online bukanlah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Petisi harus didukung dengan data yang kuat, komunikasi yang baik, dan langkah advokasi lainnya agar tujuan benar-benar dapat tercapai. Selanjutnya adalah kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan penyampaian pesan secara terencana melalui berbagai media digital agar masyarakat memahami suatu isu dan terdorong untuk ikut berpartisipasi. Kampanye digital tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berlangsung secara berkelanjutan dengan pesan yang konsisten. Dalam kampanye digital, biasanya digunakan berbagai media seperti website, blog, email, video pendek, infografis, poster digital, hingga penggunaan hashtag website berfungsi sebagai pusat informasi sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu isu. Video pendek biasanya digunakan karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Melalui video, kondisi petani di lapangan dapat diperlihatkan secara langsung sehingga masyarakat lebih mudah merasakan apa yang sedang dialami oleh petani. Infografis juga memiliki peran penting karena mampu menyampaikan data dalam bentuk gambar yang sederhana dan menarik. Misalnya, grafik mengenai penurunan harga gabah atau jumlah lahan pertanian beralih fungsi. Kemudian, terdapat penggunaan hashtag misalnya pagar save sawah atau pagar petani berdaulat. Hashtag membantu mengoptimalkan seluruh informasi mengenai suatu kampanye sehingga masyarakat lebih mudah menemukan dan mengikuti perkembangan isu tersebut. Tantangan digital advokasi. Walaupun memiliki banyak kelebihan, digital advokasi juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang terlalu cepat sehingga berita bohong atau hoax juga mudah tersebar. Yang kedua yaitu tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memeriksa kebenaran informasi. Yang ketiga yaitu banyaknya informasi di media sosial yang menyebabkan suatu isu terkadang cepat dilupakan apabila tidak terus diperbarui. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu membuat konten yang menarik, mudah dipahami berdasarkan fakta, sehingga harus memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, digital advokasi merupakan strategi advokasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Informasi mengenai permasalahan bisnis dapat menyebar lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Baiklah, setelah kita membahas digital advokasi, sekarang kita masuk ke strategi kedua yaitu grassroots advokasi. Jika digital advokasi memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan aspirasi, maka grassroots advokasi lebih menekan pada kekuatan masyarakat secara langsung, khususnya masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari suatu permasalahan.
Istilah grassroots berarti akar rumput, yaitu masyarakat yang berada di tingkat paling bawah atau masyarakat yang mengalami suatu masalah secara langsung. Dalam konteks agribisnis, yang dimaksud dengan masyarakat akar rumput adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani atau gapoktan, koperasi pertanian, serta masyarakat desa yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian. Mengapa pendekatan ini sangat penting? Karena tidak ada orang yang lebih memahami kondisi pertanian selain petani itu sendiri. Mereka yang setiap hari turun ke sawah, menghadapi cuaca yang tidak menentu, membeli pupuk, mengatasi serangan hama, hingga menjual hasil panennya. Oleh sebab itu, suara petani memiliki nilai yang sangat kuat dalam proses advokasi. Grassroots advokasi bertujuan agar petani tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi sebuah objek yang ikut menentukan arah kebijakan pertanian. Artinya, petani tidak hanya menerima keputusan pemerintah, tetapi juga ikut memberikan masukan, menyampaikan kebutuhan, dan memperjuangkan hak-haknya. Membangun organisasi petani yang kuat. Langkah pertama dalam grassroots advokasi adalah membangun organisasi petani yang kuat. Mengapa organisasi sangat penting? Karena apabila petani bergerak sendiri, suara mereka akan lebih sulit didengar. Sebaliknya, jika mereka bersatu dalam kelompok tani atau koperasi, maka aspirasi yang disampaikan akan lebih kuat dan lebih mudah diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak lain. Kelompok tani juga menjadi tempat untuk saling bertukar pengalaman. Misalnya, ada petani yang berhasil meningkatkan hasil panennya dengan teknologi tertentu. Pengalaman tersebut dapat dibagikan kepada anggota kelompok lainnya sehingga manfaatnya dirasakan bersama. Setelah itu, organisasi petani memudahkan koordinasi ketika ada program pemerintah, pelatihan, bantuan alat pertanian, maupun kegiatan advokasi. Pendidikan dan pelatihan penting berikutnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani. Advokasi tidak berjalan dengan baik apabila masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, petani perlu mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai kebijakan pertanian, cara menyampaikan aspirasi, serta pentingnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, petani perlu mengetahui program pemerintah mengenai subsidi pupuk, asuransi pertanian, bantuan benih, ataupun kredit usaha rakyat. Dengan memahami informasi tersebut, petani dapat memperjuangkan haknya apabila terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Pelatihan juga diperlukan agar petani memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ketika bertemu dengan pemerintah atau menghadiri forum diskusi, mereka mampu menyampaikan pendapat secara jelas, sopan, dan berdasarkan fakta. Mobilisasi aksi lokal. Setelah organisasi terbentuk dan masyarakat memperoleh pemahaman yang cukup, langkah berikutnya adalah melakukan mobilisasi aksi lokal. Aksi lokal bukan berarti harus melakukan demonstrasi besar-besaran. Aksi lokal dapat berupa rapat desa, diskusi bersama masyarakat, seminar, penyuluhan kerja bakti, ataupun pertemuan dengan pemerintahan daerah. Tujuan kegiatan tersebut adalah mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Sebagai contohnya, apabila petani mengalami kesulitan memperoleh air irigasi,
Mereka dapat mengadakan musyawarah bersama pemerintah desa, dinas pertanian, dan tokoh masyarakat yang untuk mencari jalan keluar. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dilibatkan secara aktif sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Membangun koalisi. Dalam advokasi, petani tidak harus bekerja sendiri. Mereka dapat membangun kerjasama atau koalisi dengan berbagai pihak. Misalnya, bekerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, penyuluhan pertanian, media, maupun akademisi. Mengapa kerjasama ini penting? Karena setiap pihak memiliki keahlian yang berbeda-beda. Akademisi dapat membantu menyediakan hasil penelitian dan data ilmiah. Mahasiswa dapat membantu membuat publikasi dan kampanye digital. Media dapat membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, sedangkan pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan. Jika semua pihak bekerja sama, maka kegiatan advokasi akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan jika dilakukan oleh petani saja. Mendokumentasikan pengalaman petani yang sering dianggap sederhana tetapi sangat penting dalam mendokumentasikan pengalaman petani. Dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan hasil panen, data kerugian, maupun cerita langsung dari petani. Mengapa dokumentasi penting? Karena data merupakan bukti yang memperkuat suatu tuntutan. Misalnya, petani mengatakan bahwa banjir menyebabkan gagal panen. Pernyataan tersebut akan jauh lebih meyakinkan apabila disertai foto sawah yang terendam, jumlah hektar yang terdampak, dan perkiraan kerugian yang dialami. Dengan adanya bukti yang jelas, pemerintah akan lebih mudah memahami kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Maka, mengapa pemberdayaan petani sangat penting? Dalam penjelasan saya ini bahwa pemberdayaan petani memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, suara petani menjadi lebih autentik karena mereka mengalami langsung permasalahan tersebut. Yang kedua, semakin banyak petani yang terlibat, maka dukungan terdapat kegiatan advokasi juga akan semakin besar. Ketiga, pemerintah akan lebih terdorong untuk merespon masyarakat secara langsung dan didudukan oleh banyak pihak. Selain itu, pemberdayaan juga meningkatkan rasa percaya diri petani. Mereka tidak lagi hanya menunggu bantuan, tetapi mulai aktif mencari solusi, berdiskusi, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan pertanian. Baiklah, setelah kita membahas digital advokasi dan grassroots advokasi, sekarang kita masuk ke strategi ketiga, yaitu media relation. Media relation adalah upaya membangun hubungan yang baik antara organisasi atau kelompok advokasi dengan media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Tujuannya agar isu yang sedang diperjuangkan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan memperoleh perhatian dari pihak yang berwenang. Mengapa media memiliki peran yang sangat penting? Karena media merupakan jembatan yang menghubungkan informasi dari lapangan kepada masyarakat. Tidak semua orang dapat melihat langsung kondisi yang dialami petani. Banyak masyarakat tinggal di perkotaan dan tidak mengetahui bagaimana kondisi pertanian sebenarnya. Oleh karena itu, media menjadi sarana untuk menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Misalnya,
Ada petani yang mengalami gagal panen akibat banjir. Jika kejadian tersebut hanyalah diketahui oleh warga desa, maka dampaknya mungkin tidak terlalu besar. Namun apabila media meliput dan memberikan informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat di seluruh daerah, bahkan tingkat nasional. Dengan begitu, perhatian pemerintah dan berbagai pihak biasanya akan meningkat. Mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Angka pertama dalam media relationship adalah membangun pesan advokasi yang jelas. Pesan yang disampaikan tidak boleh berbelit-belit. Isinya harus singkat, mudah dipahami, dan langsung menjelaskan inti permasalahannya. Misalnya, jika harga gabah turun drastis, jangan hanya mengatakan bahwa petani mengalami kesulitan. Akan lebih baik jika disampaikan dengan data, misalnya harga gabah sebelumnya Rp7.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp4.500 per kilogram, sehingga petani mengalami kerugian. Data seperti ini membuat informasi lebih mudah dipahami dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Setelah itu, bahasa yang digunakan juga sederhana sehingga semua kalangan dapat mengerti, bukan hanya orang yang bekerja di bidang pertanian saja. Langkah berikutnya adalah membangun hubungan yang baik dengan media. Hubungan ini tidak hanya dilakukan ketika ada masalah. Organisasi petani sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan wartawan atau media sejak awal. Dengan adanya hubungan yang baik, media akan lebih mudah memperoleh informasi apabila terjadi suatu peristiwa di lapangan. Sebaliknya, organisasi petani juga lebih mudah menyampaikan aspirasi karena sudah memiliki jaringan komunikasi yang baik. Hubungan yang baik juga harus dibangun atas dasar saling percaya. Informasi yang diberikan kepada media harus benar, akurat, dan tidak dilebih-lebihkan. Menulis salah satu cara menyampaikan informasi kepada media adalah menulis siaran pers. Siaran pers merupakan tulisan resmi yang berisi informasi mengenai suatu kegiatan atau peristiwa yang layak diberitakan. Isi siaran pers biasanya memuat apa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, di mana lokasinya, siapa yang terlibat, mengapa hal tersebut penting, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai contoh, jika kelompok tani mengadakan kegiatan penanaman 1.000 pohon atau melakukan aksi penolakan alih fungsi lahan, kegiatan tersebut dapat dibuat dalam bentuk siaran pers lalu dikirimkan kepada media. Dengan demikian, wartawan memperoleh informasi yang lengkap sehingga lebih mudah membuat berita. Setelah siaran pers, terdapat juga konversi pers. Konversi pers dilakukan apabila organisasi ingin menyampaikan informasi penting secara langsung kepada para wartawan. Misalnya, setelah terjadi banjir besar yang merusak ribuan hektar sawah, kelompok tani bersama pemerintah daerah mengadakan konversi pers untuk menjelaskan kondisi sebenarnya. Melalui konversi pers, wartawan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat. Menawarkan wawancara. Langkah selanjutnya adalah menyediakan narasumber yang mampu menjelaskan permasalahan kepada media.
Narasumber tersebut bisa berasal dari ketua kelompok tani, akademis, dan penyuluh pertanian, maupun petani yang mengalami langsung permasalahan tersebut. Mengapa wawancara penting? Karena masyarakat biasanya lebih percaya ketika mendengar cerita langsung dari orang yang mengalami kejadian tersebut. Misalnya, seorang petani menjelaskan bagaimana banjir merusak sawahnya dan menyebabkan seluruh hasil panennya gagal. Cerita seperti ini seringkali lebih menyentuh masyarakat dibandingkan hanya melihat angka atau data. Memonitor liputan media. Setelah berita dipublikasikan, pekerjaan sebelumnya selesai, organisasi juga perlu memantau bagaimana media memberitahukan isu tersebut. Apakah informasi yang disampaikan sudah sesuai dengan fakta? Apakah ada kesalahan penulisan atau informasi yang kurang tepat? Jika ditemukan kekeliruan, organisasi dapat memberikan klarifikasi secara baik kepada media. Monitoring juga berguna untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap berita yang telah dipublikasikan. Membangun hubungan jangka panjang. Media relationship bukan hanya dilakukan sekali. Hubungan dengan media harus dijaga dalam jangka panjang. Organisasi petani harus memahami sumber informasi yang terpercaya sehingga ketika media membutuhkan informasi mengenai pertanian, mereka akan langsung menghubungi organisasi tersebut. Dengan cara ini, komunikasi akan menjadi lebih mudah dan kegiatan advokasi di masa depan juga akan lebih efektif. Mengapa media sangat penting dalam advokasi? Dalam materi ini dijelaskan beberapa alasan mengapa media memiliki peran yang sangat besar. Pertama, media mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu permasalahan. Kedua, media dapat membentuk opini publik ketika masyarakat memahami bahwa petani sedang mengalami kesulitan, maka mereka akan lebih mudah memberikan dukungan. Ketiga, pemberitaan media juga dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat karena isu tersebut sudah diketahui oleh masyarakat luas. Keempat, liputan media yang positif akan meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Masyarakat akan melihat bahwa organisasi tersebut benar-benar bekerja berdasarkan fakta dan memperjuangkan kepentingan petani. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus yang berkaitan dengan materi teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Studi kasus ini menggambarkan bagaimana petani memperjuangkan hak mereka dengan memanfaatkan strategi advokasi modern yang telah kita pelajari beberapa minggu lalu. Berada di sebuah desa di Kabupaten Aceh Timur, sebagian besar masyarakat di desa tersebut bekerja sebagai petani padi. Mereka menggantungkan seluruh penghasilan keluarga dari sawah yang sudah dikelola sejak puluhan tahun, bahkan ada sawah yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya hingga beberapa generasi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, para petani sudah berangkat ke sawah. Mereka membersihkan saluran air, mengecek pertumbuhan padi, memberikan pupuk, dan memastikan tanaman tidak diserang hama. Aktivitas ini dilakukan hampir setiap hari. Bagi mereka, sawah bukan hanya tempat merancang cari uang, tetapi juga bagian dari kehidupan dan identitas mereka sebagai petani.
Suatu hari, masyarakat mendapatkan informasi bahwa akan ada pembangunan kawasan pergudangan dan pertokoan di wilayah desa mereka. Pada awalnya, masyarakat tidak merasa khawatir karena mengira pembangunan hanya dilakukan di lahan kosong. Namun, beberapa minggu kemudian, tugas datang melakukan pengukuran lahan. Setelah hasil pengukuran diumumkan, masyarakat baru mengetahui bahwa sebagian besar sawah produktif ternyata masuk ke dalam rencana pembangunan tersebut. Kabar ini membuat seluruh petani merasa cemas. Mereka mulai bertanya-tanya bagaimana nasib mereka jika sawah itu benar-benar hilang. Bagaimana mereka akan memenuhi kebutuhan keluarga? Dari mana mereka memperoleh penghasilan dan lain-lainnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mulai muncul di setiap pertemuan warga. Sebagai petani memang tergoda menerima uang ganti rugi. Mereka berpikir bahwa uang tersebut cukup besar, namun sebagai lainnya justru menolak. Mereka menyadari bahwa uang akan habis digunakan dalam beberapa tahun. Sedangkan sawah mampu memberikan penghasilan selama puluhan tahun, bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu. Disinilah kita dapat melihat bahwa persoalan agribisnis tidak hanya berkaitan dengan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan masyarakat desa. Karena merasa khawatir, Ketua Kelompok Tani kemudian mengundang seluruh petani untuk melakukan musyawarah di balai desa. Dalam musyawarah tersebut, setiap petani diberi kesempatan menyampaikan pendapatan. Ada yang merasa kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang menangis karena sawah yang akan terkena pembangunan merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka. Namun, Ketua Kelompok Tani mengingatkan bahwa emosi saja tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka harus menyusun strategi yang baik agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah. Inilah yang disebut sebagai langkah awal advokasi. Advokasi tidak selalu dimulai dengan demonstrasi. Justru langkah pertama adalah memahami masalah yang sedang terjadi. Kelompok tani kemudian membentuk sebuah tim kecil untuk mengumpulkan data. Mereka mendata berapa hektar sawah yang akan dialihkan, berapa jumlah petani yang terdampak, berapa produksi padi setiap musim tanam, dan berapa besar kerugian mungkin terjadi apabila sawah tersebut hilang. Mengapa mereka mengumpulkan data? Karena dalam advokasi, data merupakan bukti yang paling penting. Pemerintah tentu tidak dapat mengambil keputusan hanya berdasarkan perasaan atau keluhan masyarakat. Pemerintah membutuhkan fakta yang tepat, dipertanggungjawabkan. Misalnya, jika petani hanya mengatakan bahwa mereka akan rugi, maka pemerintah mungkin hanya bertanya, berapa besar kerugiannya? Namun, jika petani menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 300 hektar sawah produktif yang menghasilkan ribuan ton gabah setiap tahun dan menjadi sumber pendapatan ratusan keluarganya, maka informasi tersebut akan jauh lebih meyakinkan. Selain mengumpulkan data, produksi kelompok tani juga mendokumentasi kondisi sawah. Mereka mengambil foto, merekam video aktivitas petani, dan mencatat beberapa cerita dari masyarakat. Semua dokumentasi tersebut nantinya akan menjadi bukti dalam proses advokasi. Dari bagian pertama studi kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberhasilan advokasi tidak dimulai dari aksi yang besar, tetapi dimulai dari memahami masalah, mengumpulkan data, berdiskusi dengan masyarakat, dan menyusun strategi secara bersama-sama. Inilah yang menjadi dasar sebelum memasuki tahap advokasi yang lebih luas. Pada bagian berikutnya kita akan melihat bagaimana para petani mulai menggunakan digital advokasi, grassroots advokasi, dan media relation untuk memperjuangkan sawah mereka sehingga suara mereka mulai didengar oleh masyarakat dan pemerintah.
Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, kelompok tani mulai menyusun langkah berikutnya. Mereka menyadari bahwa data yang lengkap saja belum cukup apabila tidak diketahui oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu, mereka sepakat menggunakan strategi advokasi modern agar perjuangan mereka lebih efektif. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat kekompakan para petani. Ketua kelompok tani mengadakan pertemuan rutin setiap minggu. Dalam setiap pertemuan, para petani berdiskusi mengenai perkembangan situasi dan membagi tugas kepada setiap anggota. Ada yang bertugas mengumpulkan data tambahan dan ada yang mendokumentasikan kondisi sawah, ada yang berkomunikasi dengan perangkat desa, dan ada pula anak-anak muda desa yang bertugas mengelola media sosial. Pembagian tugas seperti ini membuat setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap perjuangan bersama. Inilah yang disebut grassroots advokasi, yaitu advokasi yang berasal dari masyarakat yang mengalami langsung permasalahan tersebut. Petani tidak lagi hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi mulai berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Selain membangun kekompakan, kelompok tani juga mengundang penyuluh pertanian dan dosen dari perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak petani serta prosedur penyampaian aspirasi yang sesuai dengan aturan. Hal ini penting karena mereka tidak ingin perjuangan dilakukan dengan emosi atau tindakan yang melanggar hukum. Mereka ingin menunjukkan bahwa petani mampu menyampaikan pendapat secara santun, berdasarkan data, dan memiliki solusi yang jelas. Setelah organisasi petani semakin kuat, mereka mulai memanfaatkan digital advokasi. Anak-anak muda desa yang terbiasa menggunakan media sosial mengusulkan agar perjuangan petani tidak hanya dilakukan di desa, tetapi juga diketahui oleh masyarakat luas. Mereka kemudian membuat sebuah video berdurasi sekitar 3 menit. Video tersebut diawali dengan pemandangan hamparan sawah yang hijau, kemudian memperlihatkan aktivitas petani mulai dari menanam, memupuk, hingga memanen padi. Setelah itu muncul narasi yang menjelaskan bahwa sawah tersebut terancam beralih fungsi menjadi kawasan pergudangan. Di akhir video muncul tulisan, sawah ini bukan hanya tempat menanam padi, sawah ini adalah sumber kehidupan ratusan keluarga. Mari bersama menjaga lahan pertanian kita. Video tersebut kemudian diunggah ke Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp dengan tegar pagar selamatkan sawah Aceh Timur. Awalnya hanya masyarakat desa yang membagikan video tersebut, namun dalam beberapa hari video ini mulai menyebar ke berbagai daerah. Banyak mahasiswa, dosen, aktivis lingkungan, hingga masyarakat umum ikut membagikan video tersebut karena merasa prihatin terhadap kondisi petani. Komentar dukungan terus berdatangan. Ada yang menuliskan bahwa sawah harus tetap dijaga karena merupakan sumber pangan. Ada juga yang mengingatkan pentingnya melindungi petani agar generasi muda tetap tertarik bekerja di sektor pertanian. Melihat respon masyarakat yang begitu besar, kelompok tani kemudian membuat petisi online. Isi petisi tersebut bukan untuk menolak pembangunan secara keseluruhan, tetapi meminta pemerintah mempertimbangkan lokasi lain yang tidak mengorbankan sawah produktif. Petisi itu dibagikan melalui media sosial dan dalam waktu singkat berhasil mendapatkan ribuan tanda tangan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini bukan hanya menjadi masalah petani, tetapi juga menjadi prihatin masyarakat luas. Namun, kelompok tani menyadari bahwa media sosial saja belum cukup. Oleh karena itu, mereka menerapkan strategi ketiga, yaitu media relation. Ketua kelompok tani menghubungi beberapa wartawan media lokal dan mengundang mereka datang langsung ke lokasi sawah. Saat wartawan tiba, mereka tidak hanya diberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan, tetapi juga diajak berjalan menyusuri sawah, berbicara dengan petani, melihat saluran irigasi, dan menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat mempergantungkan hidupnya dari lahan tersebut. Setelah seorang petani yang telah berusia lebih dari
tahun menceritakan bahwa sawah itu diwariskan oleh orang tuanya. Ia mengatakan bahwa sejak kecil hingga sekarang sawah itulah yang membiayai pendidikan anak-anaknya. Cerita sederhana seperti itu ternyata sangat menyentuh para wartawan. Mereka menyadari bahwa persoalan ini bukan sekedar masalah tanah, tetapi menyangkut kehidupan banyak keluarga. Keesokan harinya, berita mengenai perjuangan petani mulai muncul di media cetak, media online, dan televisi lokal. Pemberitaan tersebut membuat masyarakat semakin memahami situasi yang sedang terjadi. Semakin banyak media meliput, semakin besar pula perhatian pemerintah daerah. Beberapa anggota DPRD bahkan mulai meminta penjelasan dari dinas terkait mengenai rencana pembangunan tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa ketiga strategi advokasi saling melengkapi. Grassroots advokasi membuat petani menjadi kuat karena mereka bersatu dalam satu gerakan. Digital advokasi membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media sosial dan petisi online. Sedangkan media relation memperkuat pesan advokasi melalui pemberitaan yang lebih kredibel dan menjangkau lebih banyak orang. Pelajaran penting dari bagian ini adalah bahwa advokasi tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan satu cara. Dibutuhkan kerjasama, komunikasi yang baik, data yang kuat, dan pemanfaatan teknologi agar aspirasi masyarakat benar-benar didengar. Setelah perjuangan dilakukan selama hampir 1 bulan, mulai dari pengumpulan data, penyebaran informasi melalui media sosial, pembuatan petisi online, hingga pemberitaan di media massa, akhirnya perjuangan para petani mulai membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengundang perwakilan kelompok tani, perangkat desa, dinas pertanian, dinas PUPR, tokoh masyarakat, serta beberapa anggota DPRD untuk melakukan dialog bersama. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kantor bupati dengan tujuan mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Sebelum dialog dimulai, Ketua Kelompok Tani diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Namun yang menarik adalah mereka tidak datang hanya membawa keluhan. Mereka datang dengan membawa data yang telah dikumpulkan selama beberapa minggu. Mereka menunjukkan peta lokasi sawah yang akan dialihkan, jumlah petani yang terdampak, luas lahan yang masih produktif, jumlah produksi padi setiap musim tanam, serta perkiraan kerugian ekonomi apabila sawah tersebut benar-benar hilang. Setelah itu, mereka juga membawa foto-foto aktivitas petani, dokumentasi panen, video kondisi sawah, hingga hasil petisi online yang telah memperoleh ribuan dukungan dari masyarakat. Semua data tersebut dipersiapkan secara tertib dan sopan. Setelah pemaparan selesai, pemerintah mulai memahami bahwa persoalan ini bukan hanya tentang pembangunan kawasan baru, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan hidup masyarakat desa. Dalam forum tersebut, pemerintah kemudian memberikan kesepakatan kepada beberapa petani untuk berbicara secara langsung. Salah seorang petani mengatakan bahwa dirinya tidak menolak pembangunan. Ia memahami bahwa daerah juga membutuhkan investasi dan perkembangan ekonomi. Akan tetapi, menurutnya pembangunan seharusnya dilakukan di lokasi yang tidak mengorbankan lahan pertanian produktif. Petani lainnya menyampaikan bahwa sawah tersebut sudah menjadi sumber kehidupan keluarga selama puluhan tahun. Dari hasil panen itulah mereka dapat menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi. Jika sawah hilang, maka mereka tidak mengetahui lagi bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarga. Pernyataan-pernyataan tersebut membuat suasana rapat menjadi lebih emosional. Banyak peserta rapat yang mulai menyadari bahwa pembangunan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Setelah mendengarkan seluruh pendapat, pemerintah memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap lokasi pembangunan. Tim teknis kemudian turun langsung ke lapangan untuk membandingkan beberapa lokasi alternatif. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat lahan lain yang dapat digunakan sebagai kawasan
pergudangan tanpa harus mengurangi luas lahan sawah produktif. Beberapa minggu kemudian, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa sebagian besar sawah produktif akan tetap dipertahankan, sedangkan lokasi pembangunan dipindahkan ke kawasan yang dinilai lebih sesuai. Keputusan tersebut disambut gembira oleh masyarakat. Para petani merasa bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka bersyukur karena pemerintah bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan berdasarkan dialog serta data yang telah disampaikan. Namun keberhasilan ini membuat kelompok tani berhenti bekerja. Mereka menyadari bahwa mempertahankan sawah hanyalah langkah awal. Masih banyak persoalan lain yang harus diperjuangkan seperti perbaikan saluran irigasi, kestabilan harga gabah, penyediaan pupuk, serta peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kelompok tani memutuskan untuk tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dan media massa agar kerjasama yang telah dibangun dapat berkelanjutan. Jika kita hubungkan dengan materi yang telah dipelajari beberapa minggu kemarin, maka terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis. Pertama adalah digital advokasi. Strategi ini terlihat dari penggunaan media sosial, video, foto, serta petisi online untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Berkat media sosial, persoalan yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat desa akhirnya menjadi perhatian masyarakat luas. Artinya, teknologi digital mampu mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan dukungan publik terhadap suatu isu. Kedua adalah grassroots advokasi. Dalam kasus ini, seluruh kegiatan advokasi dimulai dari masyarakat sendiri. Para petani berkumpul, berdiskusi, menyusun strategi, mengumpulkan data, dan menentukan langkah bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan akan lebih mudah terjadi apabila masyarakat yang mengalami masalah ikut terlibat secara langsung dalam mencari solusi. Ketiga adalah media relation. Kelompok tani tidak hanya mengandalkan media sosial, tetapi juga membangun hubungan antara wartawan dengan media massa. Melalui pemberitaan media, isu tersebut menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah juga menjadi lebih cepat merespon karena melihat bahwa persoalan tersebut telah mendapatkan perhatian publik. Inilah bukti bahwa media memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kehidupan advokasi. Setelah kita mempelajari 3 strategi utama dalam advokasi modern, yaitu digital advokasi, grassroots, dan media relation, sekarang kita akan melihat bagaimana ketiga strategi tersebut diterapkan dalam sebuah kampanye nyata. Pada materi ini terdapat 2 contoh kampanye, yaitu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Walaupun kedua kampanye ini memiliki fokus yang berbeda, tujuan utamanya sama, yaitu meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi pertanian di Indonesia dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani. Dan lama saja kita sudah tahu bisa memahami bahwa tujuan utama kampanye ini adalah mengajak masyarakat untuk menjaga keberadaan lahan sawah. Mengapa hal ini penting? Karena setiap tahun luas lahan pertanian terus berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, pertokoan, maupun pembangunan infrastruktur. Padahal sawah merupakan sumber utama produksi beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Jika lahan sawah terus berkurang, maka produksi pangan juga akan menurun. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, karena dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Strategi pertama yang digunakan adalah digital advokasi. Melalui media sosial, berbagai foto dan video mengenai kondisi sawah dibandingkan kepada masyarakat. Ada konten yang memperlihatkan sawah produktif yang berubah menjadi bangunan. Ada pula video yang menunjukkan perjuangan petani dalam mempertahankan lahannya. Selain media sosial, kampanye ini juga memanfaatkan petisi online. Petisi dibuat mengajak masyarakat memberikan dukungan terhadap perlindungan lahan pertanian.
Semakin banyak masyarakat menandatangani petisi tersebut, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Kampanye ini juga melibatkan tokoh masyarakat, akademis, mahasiswa, hingga media massa. Dengan adanya dukungan dari beberapa pihak, informasi mengenai pentingnya menjaga lahan sawah menjadi semakin luas. Setelah itu, kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan agar masyarakat memahami bahwa menjaga sawah bukan hanya tanggung jawab petani, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Selanjutnya, yang lebih menekan pada perlindungan lahan pertanian berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani. Kampanye ini mengajak masyarakat untuk lebih menghargai hasil kerja petani serta mendorong pemerintah agar membuat kebijakan yang mendukung kehidupan petani. Salah satu strategi yang digunakan adalah menyebarkan kisah sukses para petani. Tujuannya agar masyarakat melihat bahwa petani memiliki peran yang sangat besar dalam menyediakan kebutuhan pangan. Selain itu, kampanye ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi petani, seperti harga panen yang tidak stabil, biaya produksi yang tinggi, keterbatasan akses terhadap teknologi, hingga pentingnya membeli produk pertanian lokal. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan harga, memperluas akses pasar, meningkatkan bantuan teknologi pertanian, dan memperbaiki kesejahteraan petani. Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, digunakan berbagai bentuk konten digital seperti video pendek, infografis, poster digital, dan penggunaan hashtag petani berdaulat di media sosial. Baiklah, kesimpulannya pada video ini dapat kita simpulkan bahwa advokasi modern dalam agribisnis merupakan upaya memperjuangkan kepentingan petani dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama dengan media. Melalui digital advokasi, informasi dapat tersebar dengan cepat kepada masyarakat. Melalui grassroots advokasi, petani diberdayakan agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Sedangkan melalui media riset, pesan advokasi dapat dijangkau masyarakat yang lebih luas sehingga memperoleh perhatian dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Harapannya dengan memahami teknik dan strategi advokasi modern ini, kita sebagai mahasiswa bisnis tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu berkontribusi dalam membantu petani. Menyampaikan aspirasi serta mendukung pembangunan pertanian yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Baiklah, sampai di sini video saya. Apabila ada salah dalam kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.